안녕, assalamualaikum. 아무 말에 까먹었습니다. 이게 뭐지? 도대체 이게 뭐지? 사실 저도 잘 모르겠어요, 여러분. 아무튼 반갑습니다. 그리고 잘 부탁드립니다. Oke, sebenarnya ide untuk ngebuat konten ini sangat tahu bulat. Bagi teman-teman yang mungkin lagi mendengarkan gue saat ini, pasti paham lah ya. Kak Mals dan tahu bulat itu emang udah nggak bisa dipisahkan lagi gitu. Oke, mungkin pertama-tama gue perlu ngejelasin kali ya kenapa gue bikin video podcast kayak gini. Tapi sebenarnya gue nggak tahu sih ini bisa dibilang podcast atau enggak. But intinya baru-baru ini gue kepikiran gimana caranya melatih diri gue buat terbiasa buat ngomong gitu sih sebenarnya. Jadi mungkin nanti gue nggak hanya ngomong dengan bahasa Indonesia, tapi bisa jadi gue bakal keceplosan ngomong pakai bahasa Korea juga gitu. Walaupun ya pastinya nanti bahasa Korea gue yang keluar dari mulut gue ini bakalan banyak yang ngaco. Karena ya cuma mengandalkan ingatan-ingatan dari drama Korea doang gitu ya kan. But selain alasan tadi, gue juga kepengen sih sebenarnya punya wadah gitu untuk ngobrolin sesuatu, entah itu tentang hal yang lagi gue suka or hal random ya kayak gini. Ya makanya gitu ya kan, gue namain konten ini dengan Amumal. Amumal 아시나요 여러분? 아무말 무슨 뜻인지? 아무말 itu kalau misalnya kita google ya, artinya adalah 특별한 의도가 없이 머릿속에서 생각난 채로 정제하지 않고 바로바로 쏟아내는 말. Oke, kalau di bahasa Indonesia ini itu adalah kayak omongan yang asal nyeplos. Bisa bilang gitu sih, omongan yang tanpa pikir panjang. Jadi pas lagi kepikiran langsung keluar aja gitu ya kan. Paham ya intinya gitu lah pokoknya. Dan dipikir-pikir lagi ya, ini yang bikin gue ngakak sih sebenarnya. Amumal itu belakangnya kan ada malnya gitu ya, terus kan nama panggilan gue Kak Mas gitu. 완전 이거 뭐야, 이거는 완전 오 어떻게 이럴 수가 있지. 첫 번째 아무 말은, 여러분 혹시 슬기로운 의사생활 보시나요? Jadi ada satu scene atau lebih tepatnya satu percakapan yang menurut gue itu ngejelek banget sih. Ceritanya ada dokter yang ngerasa dia kurang diapresiasi sama pasien yang dia tolong gitu. Terus ya dia ngerasa baper deh, dan akhirnya dia cerita ke atasannya. Nah, omongan si atasan ini yang menurut gue itu keren banget sih. Oke, gue coba bacain skripnya ya. 사실 나는 한 번도 그런 생각을 해본 적이 없어. 결과만 좋으면 통달아 좋은 거지. 그게 누구 공인지가 뭐가 중요해? 안 좋은 상황에서 응급처치 잘 돼서 환자 잘 되면 그걸로 됐고, 그걸로 뿌듯하던데 나는. 우리가 뭘 바라고 환자를 보는 게 아니잖아. 그리고 환자가 그런 것까지 알 필요가 있을까? 우리가 할 수 있는 최선을 다하고 덩달아 환자 결과까지 좋으면 우리는 그걸로 할 일 다 한 거야. Wah, pas gue nonton sini nih, gue langsung berasa ditampar bolak-balik gitu. Gak tahu ya, tapi bagi gue ini sangat relatable banget sih dengan keadaan gue yang sekarang, dan mungkin bagi teman-teman juga. Kalau di drama ini kan mereka sebagai dokter udah menjadi kewajiban mereka untuk ngelakuin hal yang paling terbaik untuk nyelamatin pasien-pasien di rumah sakit itu kan. Di satu sisi gue memahami banget posisi dokter ini yang baper. Ya gimana pun kita sebagai manusia punya apa ya, naluri? Ya naluri ingin dipuji gitu ya atas usaha dari kerja keras kita. Tapi di sisi lain, apa yang dibilang sama atasannya dokter atau Kyusnim ini itu ya bener semua. Dan gue juga pernah dengar sih ada seorang guru yang pernah bilang kalau ngelakuin sesuatu kewajiban itu kan ya wajib,
ya emang udah harus, ya emang udah seharusnya kita lakuin. Terus kenapa kita harus minta imbalan dalam tanda kutip pujian atas pekerjaan wajib itu? Ya ibaratnya kalau misalnya kita sholat 5 waktu terus tepat waktu, terus kita ngarepin misalnya ibu atau bapak kita muji kita gitu ya, aduh anak ibu rajin banget sholatnya ya. Nah, menurut gue ya itu kayak kurang tepat gitu sih kalau di posisi kita ya sebagai si anak yang minta diapresiasi atas atas kewajiban yang kita lakuin. Walaupun kalau misalnya nih gue sebagai tante gitu ya, terus gue mau muji ponakan gue yang sholatnya rajin atau belajarnya rajin gitu, ya itu nggak masalah sih. Jadi ini kayak perbedaan dari posisi atau point of view aja sih menurut gue. Jadi inti yang gue ambil dari scene tadi tuh, ketika kita ngelakuin sesuatu hal yang emang itu kewajiban kita, entah itu pekerjaan di kantor, sekolah, kuliah, atau misalnya kayak berbakti ke orang tua, atau mungkin bagi teman-teman yang mungkin ya termasuk gue yang berkecimpung di komunitas dakwah gitu ya misalnya, karena itu kan emang sesuatu yang wajib, semua itu kan kewajiban ya yang kita lakuin. Ya kayaknya kita perlu setting mindset kalau apresiasi itu bukan hal yang kita utamakan gitu sih kalau menurut gue. Walau gimana pun kalau ada orang yang apresiasi kerjaan kita, ya kita syukuri ya pastinya. Alhamdulillah. Yang mana artinya adalah segala puji hanya milik Allah ya kan. Kalau bukan karena Allah yang ngasih kesempatan, gue gak mungkin bisa ngelakuin itu semua, ya gak sih? And I think dengan begitu hati kita jadi gak begitu punya beban, ya gak sih? Karena apapun yang kita lakuin ya cukup dinotis sama Allah aja. Dinotis. Tapi kalau boleh jujur sih ya, untuk punya mindset kayak gitu sangat gak gampang. Emang ya urusan hati itu sulit. Gue sendiri pun masih struggling untuk bisa konsisten sama mindset ini. Kalau teman-teman gimana? Kalian punya pengalaman tentang hal ini juga nggak? Kalau punya, boleh banget loh di-share cerita kalian di kolom komentar. Hehe. Oke, kayaknya sih itu aja ya yang pengen gue sampaikan di episode pertama Amumal Podcast kali ini. Semoga dari obrolan Amumal gue yang sangat gak jelas ini ada hal-hal baik yang bisa diambil untuk teman-teman yang mendengarkan. Makasih banget loh yang udah menyimak sampai akhir. Dan kalau kalian suka sama podcast ini, jangan lupa like, share, dan tinggalin komen juga ya. Udah kayak YouTuber belum gue? Oh my god. Dan mohon maaf banget kalau ada kata-kata yang keliru ya. Semoga kedepannya gue bisa konsisten untuk meneruskan Amumal Podcast ini. 들어주셔서 너무너무 감사합니다, 여러분. 안녕히 계세요. Assalamualaikum.